Makasih Vita. Coba Candid nih video lagi. Makasih Iva Papa. Kamel Putih belajar di Aceh. Makasih Ales. Kenapa sih kalian tuh komplain cincinku banyak, makanku banyak? Aku bayar sendiri loh makan. Gimana kalau aku minta kamu makan? Kata-kata hari ini makanlah sampai kenyang, sampai kamu bolak-balik ke WC. Cintailah dirimu, jangan cintai suami orang. Kalau cintai suami orang nanti kamu dijambak sama suami istri sah. Makasih Jumiati Nur. Take two. Nih gantiin aku dulu nih, aku cuci tangan nih. Bentar aja. Pasti kabur. Ih, banyak lagi kan penontonnya. Kabur lah. Aku cuci tangan bentar. Halo. Bentar aja cuci tangan dulu. Halo guys, halo. Firman makan deh. Udah. Menurun nggak penontonnya? Menurun. Ayo. Ayo kan cepetan. Nah. Aduh. Lek. Kok menurun sih? Tadi 4.600 loh. Titip aja ya. Warak. Makasih Nata. Wis ngiseng aku 5 kali. Glor Dona makasih. Stay. Siapa yang mau ke India? Angkat kaki. Makan nih. Nih aku mau bikin VTA di sini bentar ya. Kemarin kan aku ke pabrik skincare, terus ada yang nanya, kalau semua jualan skincare siapa yang beli? Terus gue tanya, kalau semua laki-laki siapa yang nikahin aku? Kalau jodoh akan menemukan satu jodoh aja kan, satu laki-laki ya. Tapi laki-laki ada juga sih yang istrinya 3. Ya maksud aku gini loh, rezeki itu udah diatur Beb. Semua orang punya villa, punya skincare, punya mobil, punya ini, punya itu. Kan skincare juga gak semua berhasil bisnis skincare. Kalau dia gak berhasil paling nanti dia jadi pegawai, dia jadi apa gitu. Jadi kamu jangan pernah berpikir, aku kok jualan warung makan ya, kan banyak banget. Makasih kecap inti sambil nyawer, ya ampun. Aku mau ini ya, mau jualan, misalnya jualan telur. Banyak yang jualan telur. Kalau kamu mau jualan, jualan aja, jangan berpikir kayak gitu. Orang burung aja yang terbang gak punya modal usaha aja dia bisa makan. Cacing aja di tanah dia bisa makan. Jadi kalau kita mau jualan sesuai kesukaan kita. Kalau kita suka-suka aja, jangan mikir loh kalau semua jualan siapa yang beli. Ya gak mungkin semua orang punya jatah rezeki bisa jualan. Jualan itu adalah teknik keahlian, jadi nggak semua orang kayak petani. Kayaknya kita ngelihat gampang banget kan nanam-nanam, nggak semua orang juga bisa tanamannya tumbuh bagus. Gitu loh maksudku. Jadi kalau kamu suka ya jalani aja, jangan mikir laku nggak ya. Kok semua jualan, nggak usah mikir gitu, pikirin diri kita sendiri aja lah. Terlalu banyak mikir, stres kamu. Kita mikir, loh kok pohon itu bercabang, loh kok air ini ngalir. Banyak pikiran tuh makin gila. Jadi kita pikiri aja yang di depan kita, paham? Kapok kemarin dong. Tuh kok omelin. Bener Kak, iyalah terlalu kita banyak mikir A, B, C, D, E, F, G. Mbak Deso tapi keren nih. Kakak itu bener ya kalau kita. Kecap inti makasih Mila, ya Allah, Masya Allah Beb. Aku dikasih rezeki, aku kasih korun dulu ya kalian ya. Ambilnya 300 karena potongannya separuh. 700.000 paus atau 500 paling nggak. Beda koin, beda harga. Enak aja 100. Hello. Lihat ya guys, rezeki anak solehah tuh. Villa gratis dari Kak Septi, dari Kak Krisna. Makasih. Makanya dong, kamu tuh harus baik hati. 150.000 gigi kau. Nggak ada 150.000 paus itu.
Aku yang pernah nge-give orang nggak ada 150.000. Ya nggak tahu ya kalau di akun kamu, tapi yang jelas kalau di akun aku nggak ada 150.000. Makasih guys, thank you. Tuh, villa aja aku gratis loh. Semua serba gratis. Rezeki anak solehah. Aku pernah give paus loh kak. Makasih Ebi, makasih Iyo racun. 700.000 memang. Ya pokoknya paus tuh mahal, intinya nggak mungkin 100.000. Serah kau lah mau ngomong apa. Serah lah kau mau ngomong apa. Makasih dapur mami. Kecap inti mana saweran lagi? Kok bau ikan sih gelasnya, pasti bau mulutku ini. Nanti jangan dipakai lagi ya, bekas mulutku nih, kan makan telur jadi amis gelasnya. Mulutku bau amis. Kalau mawar berapa mawar? 200 perak. Makasih Ika. Guys, Firman gak bangun-bangun loh guys. Gak berani aku kuis-kuisan. Firman, aku udah beliin kau makan, gak bangun-bangun kau. Makan dulu baru tidur lagi. Makan babi lagi gak mau gue. Namanya Muhammad, kok nyuruh aku makan babi sih? Kalau namanya Muhammad suruh aku ngaji lah. Makasih yang bakar nama gak sesuai. Udah tahu haram, kenapa kamu Muhammad nyuruh aku makan babi? Nama itu ya harus dijaga baik-baik. Nama Muhammad suruh aku ngaji dong. Suruh aku jadi Siti Aisyah. Makasih Afia, nanti aku bilang lah sama pembuat KTP ya. Hapus aja tuh nama Muhammad, gak sesuai dia. Makasih Ririnji, aduh. Kak aku mau cincinnya katanya. Makasih Akrimart, ya ampun banyak banget. Kak cerita dong tentang India. Aduh kenyang banget aku guys. Warak. Makasih. Kalau berhijab cantik nanti kalau sudah dapat suami ustadz ya. Guys, ada loh cowok naksir aku. Jatuh cinta sama aku, terus dia tuh lihat pakaianku seksi gitu kan. Dia tuh sedih, aku cemburu, aku sedih. Ngapain cemburu? Walaupun pakaianku seksi kan aku gak jual diri, aku gitu sama dia. Cemburu tanda cinta, marah tandanya sayang. Makasih Rian Yuliani. I don't care katanya. Aku suarak banget loh. Aron kece, makasih. Kak Lina tuh cerdas loh menyikapi hater. Aku gak pernah marah sama hater. Biar dikata-katain, Kak ajari pede tuh gak perlu diajari. Pede aja keles. Aku pengen ketemu Lina Mukherjee di Bali, boleh aja. Makasih Capricornel. Garuk-garuk lagi ya, nanti garuk-garuk lagi. Aku tuh, ya Allah si Firman gak bangun-bangun loh guys. Mabuk atau apa sih dia nih? Weh makan weh Firman, aku udah beliin makanan tahu. Makasih Jen Ike, ketemuan di ACDP, makasih. Mana kecap kok nggak nyawer lagi kecap? Kecap ini mau endorse sama aku kecap loh. Makasih Davina. Guys, ke India lah, tapi aku nggak punya duit sekarang. Makasih It's me. Nanti aja kalau udah punya duit ya. Makasih Intan. Ning neh ning ngombe ning. Nang ning nang ning kung nang ning. Nang ning nang ning kung nang ning nang ning dung ning ning king. Rahasianya gemoy. Halo buat Suryani. Mainlah ke villa aku guys. Kita enjoy hidup. Enjoy life. Kalau ku tahu, na. Makasih Nuspen.
Ini villa ya? Iya dong. Kadang hotel, kadang villa, tergantung dikasih orang sih. Apa dikasih orang itulah. Kalau dikasih orang villa ya villa, dikasih orang ini ya ini. Tergantung apa yang digantung sih, Beb. Iya, aku jual perhiasan. Perhiasan India. Ya, nantilah ke Dili lagi. Halo member Blackpink, halo Kak Lina ke Kaltim ya. Iya sayang, nanti kalau ada yang bayarin ya. Tap-tap layar udah 151.000 loh. Aku kasih korun lagi ya. Kok nggak ada yang nyawer aku sih? Tak kasih 20 aja. 2.800 nggak ada yang ngasih aku mawar satupun loh, Ning. Astaga, astaga naga kita. Kurangnya apa? Mengana. Nggak aku kasih ah. Makasih Lekodar Kocol, mereka aja pelit. Makasih ya nih. Berlianda, salam dari suami aku. Kok suamimu nitip salam? Makasih Nuspen. Di mana villanya? Ada di Bali dong. Guys, orang Bali siapa yang mau ketemu aku langsung DM aja ya. Yang mau neraktir makan, yang mau belanjain baju, yang mau foto, yang mau jadi pacarku, DM aja ya. Makasih Holia Yuyun Febri. Tuh, thank you. DM dulu dong, jangan langsung ke sini lah. Kalau alamatnya aku kasih sini nanti langsung tahu semua dong. Kecap inti makasih Arfa Barokah. Masya Allah aku kasih lagi korunnya ya. Ya ampun, baik banget sih kecap inti ini. Jadi ketemuan gak sih besok kita kecap inti? Aku nggak mau ketemu, malas ya udah kalau nggak mau. Menawarkan diri, iya dong. Aku selalu menawarkan diri tahu. Siapa yang mau jadi istriku? Siapa yang mau jadi suami aku? Siapa yang mau belanjain aku? Siapa yang mau ngasih aku makan? Siapa yang mau endorse? Kita itu harus marketingin diri kita sendiri loh. Untuk mendapatkan uang kita harus menjual diri kita secara positif. Keahlian kita, kehebatan kita, kemauan kita. Kalau kita bisu diem, siapa yang tahu mau kita? Justru itu pinter. Makasih Jurek Leka. Kita tuh harus bisa nge-share diri kita kalau kita pinter marketing. Kayak misalnya contoh, teman aku tuh punya konveksi banyak. Dia bisa supply konveksi dia ke hotel-hotel mewah lewat aku. Kalau aku lagi di hotel mewah, temanku tuh punya konveksi loh, bisa bikin handuk, sabun. Memang menawarkan diri dong. Untuk menjadi orang kaya aja menawarkan diri. Cewek malam aja menawarkan diri. Kalau tidak menawarkan diri, siapa yang tahu siapa kita? Emang kita ini Josh Walker Bush? Emang kita siapa tuh Donald Trump? Emang kita Kim Kardashian? Aku kan Queen of Germek. Jadi nggak mungkin dong Germek aku yang aku jual. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Makasih, bener sih. Iyalah. Kalau kalian tuh tidak pernah memarketingin diri kalian, kepintaran kalian, nobody care. Jadi kalau aku selalu menceritakan kepedean aku, kepintaran aku gitu, sehingga aku mendapatkan job. Traktir aku makan dong, belanjakan aku nggak apa-apa dong. Makasih kecap inti, kayak kecap inti contohnya nih. Kak, kamu kan punya produk kecap, Kak Kecap Inti ya. Aku pinter penjualan, kamu endorse aku dong. Oh sip, aku endorse kamu 100 juta 3 bulan. 20 juta 2 minggu, dapat duit kan? Udah gitu disawer terus sama Kecap Inti. Jadi kita tuh harus pinter memarket diri kita. Gimana caranya kita dapat uang di setiap menit. Disawer orang, dibelanjain orang, di endorse orang, diajak bisnis. Kita nggak usah pakai modal. Misalnya, Beb, aku pengen buka restoran di Jakarta. Karena kamu pinter marketing, kamu sahamnya 30%, aku 100. Nah, kalau dia dapat 1 miliar, ya, kita udah dapat 300 juta dong. Tanpa modal, cuman ngangkang aja. Ya nggak? Gitu loh. Be smart dong, be smart tuh. Tuh, deal ya. Iyalah, deal. Lihat Kecap Inti langsung deal. Kecap Inti juara ini adalah produk kecap dari Bali. Makasih Nabila Taf. Terus dia mau endorse aku. Ya udah, aku jualin. Nanti bahkan kita bisa ekspor dan impor. Kita bisa ekspor ke India. Kalau kalian punya produk, Kak Lina kan pasar India udah hafal ya, seluruh India, around India. Aku ini punya lo produk, tolong bantu. Biarin aja cebol. Aku emang cebol. Tapi otak aku nggak cebol. Jadi produk aku tolong dong pasarin di sana ya, kayak gitu. Maaf ya, jam terbangku untuk memasarkan produk sampai internasional itu udah kemana-mana. Nggak ada yang beli ya, biarin aja nggak ada yang beli. Ngapain kamu pusing mikirin diriku? Kalau orang jualan nggak ada yang beli itu adalah hal biasa. Namanya laku nggak laku itu adalah hal biasa. Tapi poinnya gimana caranya kita itu tetap berjuang, tetap berusaha. Nggak laku apa, cacing aja nggak jualan bisa makan kok.
Ini aja ulat-ulat di sini aja makan daun nggak jualan bisa hidup. Ikut Beb katanya. Ngapain kamu mikirin laku, dan kita tuh hidup itu jangan mikirin lakunya, kerja aja. Kalau kita mikirin, ih aku jualan ini laku nggak ya? Ih aku jualan ini, akhirnya nggak jualan-jualan. Akhirnya tidak bergerak-bergerak. Karena selalu berpikir, ih laku nggak ya? Ih laku nggak ya? Gitu loh. Terlalu banyak banget kita pemikiran yang harus kita pikirin. Ih aku takut bangkrut, ih aku takut nggak laku. Kapan kayanya? Kalian takut terus? Setuju Beb ya dong. Makasih Boru Panggaran Kak, jangan lihat fisiknya, lihat manfaat omongannya. Ya dong, bener. Nah itu orang pinter tuh. Kalau kita bicara kita nggak lihat manfaatnya, itu semua orang nggak ada yang benernya gitu loh. Kalau jualan tuh kita jangan banyak mikir kayak gitu loh. Terus kalau mau bisnis nanya orang, Kak ini bisnisnya bagus nggak? Kak aku mau jual baju. Nanya 1000 orang, setiap 1000 orang itu nggak akan sama pendapatnya. Kita harus nanya diri kita sendiri dong. Aku tuh kira-kira cocoknya apa. Terus kalau jualan tuh Beb nggak bisa laku terus. Kamu kalau berharap laku terus, makasih Kecap Inti itu kan dia langsung sawer. Kalau kita tuh berharap laku mulu, kita tuh nggak akan punya mindset yang bagus loh. Aku jual baju India dulu pernah 200 juta sebulan. Sekarang baju India aku laku paling seminggu 2 atau 3. Jadi kayak air keran. Kalau bisnis kita ini mati, kita bisnis yang lain. Tapi kan aku masih punya bisnis lain. Jualan emas kalau ada pemesanan PO. Misalnya jualan emas kadang sepi, masih ada endorsement. Endorsementnya nggak laku, kadang-kadang namanya endorse, nggak mungkin orang endorse terus. Aku masih punya kontenku YouTube dibayar, Facebook bisa 100 juta sebulan, 200 juta kadang, tergantung konten aku ya. Paling kecil 16 juta loh Facebook, Instagram. Jadi kan masih banyak hal lain lah. Jadi kita harus punya 10 cara kehidupan. Konten kreator, endorse, bisnis, ekspor impor. Ya pokoknya kita 10 ini harus masih tetap hidup. Jadi jangan cuma satu usaha aja. Kalau kamu hidup cuma satu usaha aja, kamu gak bakal hidup di dunia ini. Jadi kalau bisnis satu bangkrut, masih ada satu lagi. Kalau satu lagi. Makasih Oni Nuruspan. Omongannya Lina tuh kadang ku jadikan motivator. Iyalah, makanya bener loh. Terus juga ya kalau cewek-cewek gini, aku gak bisa kerja Kak. Makasih Irwan, makasih Kies. Aku harus sama om-om, aku harus sama laki kaya. Ya setiap orang punya pemikiran yang kayak gitu ya. Tapi ya cewek cantik itu gak mungkin cantik terus. Kita tuh dikasih Tuhan cantik pasti sampai umur 30 sampai umur 35. 40 ke atas pasti kita tua. Jadi yang paling benar jangan bergantung sama siapapun. Harus cerdas kita. Cowok bisa ninggalkan kita, suami bisa ninggalkan kita, bisnis bisa hancur. Tapi otak yang cerdas itu yang membuat kita tetap bertahan. Nah agama membatasi kita mana yang haram. Misalnya jangan mencuri, tapi nggak apa-apa berpakaian seksi. Jangan mencuri, mengambil suami orang. Kan agama itu membatasi tapi tidak menghakimi orang kan. Nah tapi kalau bisnis itu adalah otak cerdas kita. Jadi kalau bisnis kita gagal satu, yang lain. Gagal satu, yang lain. Kalau jualan nggak laku ya sabarlah. Berarti produk kita mungkin ada yang nggak bagus. Kita perbaikilah produk kita. Atau mungkin kita nggak cocok jualan, kita harus jadi petani yang berdasi. Sehingga punya namanya agroculture, agrobisnis ya kan. Petani diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang bagus, dengan pupuk-pupuk yang bagus. Pupuk-pupuknya kayak kotoran sapi, kayak gitu-gitulah. Ya kalau kita gagal segala macam ya kita pakai cara-cara lain lah, misalnya kayak gitulah. Susah lah aku jelaskan. Bener Kak Lina motivasi kok. Makasih Rin. Kalau kita gagal jadi pelakor, ya jadi berarti jangan ngelakor. Kalau kita pelakor kan ada yang sukses ya di Indonesia. Yang sukses kan dapat suami kaya, awet. Yang gagal kan dijambak, diviralin, ya jangan jadi pelakor. Terus kalau bisnis gagal ya udah yang lain. Jadi pegawai, kerja di perusahaan ekspor impor, perusahaan Jepang. Orang tuh nggak semua berhasil loh. Jadi cewek malam ada yang berhasil, ada yang ya hidup itu tuh cocok-cocokan, jodoh-jodohan Beb. Kalau kita tidak jodoh dengan itu berarti kita tidak diizinkan Tuhan kan? Kalau nggak diizinkan Tuhan berarti ada yang lain-lain kayak gitu loh. Makasih Ani, pengen ketemu sama Lina, pengen curhat. Kehidupan Kak Lina gimana? Aku jujur sama kalian ya. Hanya orang yang tidak pintar berpikir enak ya hidupnya Lina Mukherjee ya. Enak ya hidupnya artis itu, pasti nggak pernah ngerasain sampo di botol yang udah habis dikocok-kocok. Pasti nggak pernah ngerasain yang namanya dipencet-pencet. Kamu tuh nggak tahu Beb, semakin orang kalian lihat hidupnya enak, semakin stres dia. Nggak semua orang kaya nggak stres Beb. Justru kalau orang kaya utangnya udah nggak 100.000 lagi loh, triliun, miliaran. Tapi kan dia nggak cerita aja sama kamu. Kalian itu nggak tahu. Kalau kamu lihat Lina Mukherjee enak ya, villa gratis, ini gratis. Tapi kalau salah ngomong, aku di penjara. Kamu tahu rasanya di penjara kayak mana? Rasain, rasanya mantap. Jadi nggak semudah yang kamu lihat Beb. Jangan pernah ngelihat hidupnya orang terus. Kita tuh kadang-kadang harus mawas diri kayaknya gini ya. Kenapa kita rezekinya nggak sebanyak itu? Belum tentu mentalnya tuh kuat kayak orang itu. Kalau itu kita berbaik sangka dengan Tuhan ya.
Kalau berburuk sangka, ih dia tuh udah cantik ya, udah kaya ya, kok aku ini kere ya, kok aku ini nggak ini. Pokoknya kita tuh selalu mengeluh. Padahal kita nggak tahu yang orang kaya tadi tuh stresnya kayak apa. Bisa aja dia mau bunuh diri, nggak kuat sama hidupnya, utangnya banyak kan, nggak tahu. Makasih Ririn, bener banget. Tapi coba kamu berpikir dan bersyukur. Iya Allah, aku tuh bersyukur lah, aku masih makan. Aku bersyukur setidaknya hari ini aku masih bisa nelan lah. Terus aku punya hutang ya, jangan hutang kalau nggak mampu. Ya siapa yang nyuruh hutang kalau nggak mampu? Aku nggak pernah loh Beb, segimana-mananya aku memaksimalin, kecuali ya dulu aku memang pernah sih minjem uang karena pengen usaha ya. Tapi itu pun udah aku ganti Beb, tapi dari situ nggak mau lagi lah aku utang-utang. Masa kita bergaya sesuai kita aja. Aku kamu lihat ya, nggak pernah loh aku pakai brand-brand yang mahal kecuali dikasih orang. Aku jujur aja, kalian bilang ini mas berjalan, jujur aja ini harganya cuma 200.000 aja. Tapi aku pamer kalian karena aku bahagia banget. Enak betul. Beb, ada yang ngetuk-ngetuk terus dari tadi Beb. Nggak tahu. Jadi ini aku bahagia aja karena bentar, sabar mas. Siapa sih Beb? Beb suruh cleaning dong, suruh bersihin ini. Makasih Hikmah. Bener Kak, dulu aku. Iya, jadi karena aku bersyukur aja ini 200.000 dan bukan emas, kalian bilang aja toko emas. Tapi aku bahagia. Saking bahagia aku pamer dengan 200.000 tuh aku bahagia banget. Terus baju aku ini udah robek. Mau dibersihkan nggak? Iya mau. Ini mau dibersihin? Iya. Tahu nggak yang live yang nonton sampai 6.000 lihat villa ini, wes. Rame banget tahu. Iya, kita tuh harus bersyukur, tahu nggak, guys? Makasih Ejio. Mau bersih jam berapa, Lin? Hah? Mau dibersihin jam Sekarang aja, Beb. Sekarang aja ya? Karena ada tamu yang datang si ini, Septi. Si Krisna temannya. Nanti besok. Iya, tapi ada temannya dia sih. Nggak apa-apa dibersihin ya. Rame villanya. Nina pemilik villanya mau lihat nggak? Nggak apa-apa, lihat. Sebentar aja lah. Nina 4.700 yang live. Nah, ini pemilik villa. Dia ini kaya Beb kalau mau jadi istrinya dia, tapi dia udah punya calon sih. Jadi villanya udah banyak banget ya. Satu villanya dia 8M harganya. Halo, Lin, tak tinggal ya? Padahal dia orang Palembang, katanya mau ngasih aku pempek. Kapan-kapan ya kalau sempat ya. Jadi dia ini masih muda, villanya udah banyak Beb. Keren banget. Dan akhirnya orang bodoh yang bilang, kamu artis ya? Kamu artis. Aku memang bukan artis Beb. Di dunia ini nggak harus jadi artis. Yang penting bahagia. Yang penting bisa menyenangkan diri. Ngapain sih harus jadi artis terus, jadi diri sendiri aja. Firman guys, coba lihat ya aku video dia. Jangan deh. Dia baru bangun si Firman guys. Mana bos, mana asisten? Aku teriak, Firman udah makan apa belum? Firman, diem aja, dicuekin aku. Coba, kerja sama siapa coba? Bisa-bisanya jam segini baru bangun. Malah bosnya lagi cari uang, lagi ceramah. Udah ngalah-ngalahin Mama Dedeh ceramahnya, asistennya tidur. Luar biasa, nggak pernah aku marahin. Makanya dia setia sama aku kan sampai aku dari penjara. Karena aku tuh nggak pernah marah Beb. Makasih, siapa Dewi. Aku lagi di mana? Lagi di villa Beb. Enak banget ya. Iyalah, baru bangun loh dia. Makanya Beb, kalau kita bicara bisnis Beb, bicara bersyukur itu Beb, aku tuh juga belajar bersyukur loh. Makasih Vi, di penjara itu Beb ada orang yang nggak punya uang 5.000 aja bermanfaat loh. Kalian aku rasa masih punya kuota, masih punya HP. Di penjara orang ada yang nggak punya uang 5.000 aja nggak punya loh. Makasih Randa, makasih Maya. Jadi kamu jangan pernah ngeliat, Nagita Slavina hidupnya enak, Nia Ramadhani enak ya, Kylie Jenner enak ya, aku nih rakyat jelata, aku nih pengen kayak mereka, aku nih jelek. Jangan. Berarti kamu menghina Tuhan kalau mengeluh kayak gitu. Kamu harus bilang di depan kaca, nggak apa-apa aku nggak sekaya Kylie Jenner, nggak apa-apa aku nggak sekaya Shah Rukh Khan, tapi aku at least nggak punya hutang banyak, aku bisa makan, aku bisa beli segala sesuatunya. Dan kalaupun aku belum kaya, aku mau berusaha lebih baik. Coba-coba buka usaha, coba-coba ngelamar di perusahaan baik, coba aja kayak gitu. Kalau kalian tiap hari, aku pengen kayak Kylie Jenner, aku pengen kayak gini. Ya kalau kayak gitu gak ada petani dong, gak ada tukang parkir dong, gak ada yang ngangkat galon semua kayak Kylie Jenner. Gak ada, maksudnya kalau semua mau jadi raja siapa, kan gak bisa juga. Kita tuh harus bersyukur aja intinya. Makasih Rapa, suka motivasinya. Iyalah. Sampai ditanya, Kak Lilu pernah nggak mencetin sampo? Ya sering lah. Aku sampai sekarang sampo itu sampai habis, aku kocok-kocok sampai aku habisin. Makasih coklat, biarin aja orang bilang aku nggak punya duit. Yang penting sampo itu jangan ada sisa, cari uang susah soalnya. Tapi ini aku ngomong kayak gitu, makan nggak habis, nanti aku lanjut lagi ya. Soalnya aku memang tadi malam tuh makan banyak aku. Jadi ini nanti lanjut lagi, nggak boleh buang makanan ya, satu juga. Makasih. Aku rada warak aku, apalagi kalian hujat. Makannya banyak ya. Rakus ya, jadi selera makanku. Firman, makanan yang tadi malam mana? Dalam. Kok gak kamu makan?
Wah, nah, hari ini aja mau dibawain tempong lagi sama orang. Makasih Kak, salam dari Balikpapan. Halo Ai, prinsip Kak saya deh. Makanya kamu Beb kalau mau bisnis itu nggak usah mikirin laku nggaknya, jalani aja. Makasih Fit. Kalau bisnis ini nggak laku, coba bisnis lain. Bisnis ini kamu jangan banyak mikir, aku jualan siapa yang beli. Kalau kayak gitu terus kamu nggak jadi jualan-jualan dong. Jangan banyak terlalu mikir lah, intinya otak kita itu kayak Ningrum tuh, nah enjoy hidupnya. Chat sama Subagio. Enjoy Ningrum. Gen Z, scroll TikTok. Sekarang aku tanya ya, Firman sama Ningrum itu kurang hidupnya apa? Nggak punya uang, Lina Mukherjee yang mikir. Lapar, Lina Mukherjee yang beli makanan. Jadi ya kerjaannya ya kalau nggak ada kerjaan ya scroll TikTok aja, enjoy. Mau berenang pagi-pagi, Ningrum berenang. Apalagi Firman bangunnya jam 2 siang. Jadi mereka tuh enjoy. Harus bersyukur mereka daripada Raffi Ahmad dan lain-lain. Raffi Ahmad kaya, tapi waktu tidurnya aja nggak punya. Kerja terus. Sahrukan kaya banget, tapi dia tuh nggak pernah tidur. Sedangkan Firman tidur sampai jam 2 siang, jam 3 siang. Enjoy. Mereka punya uang tapi nggak punya waktu. Sedangkan Firman tidur terus, waktunya terbuang sia-sia. Makasih. Ya jadi kalian harus bersyukur bisa tidur nyenyak loh. Bisa ngorok. Makasih. Aku nggak kaya lah, gila loh. Siapa yang bilang aku kaya? Belum pernah lihat muka Firman makan nasi apa ini jagung loh. Ya makanya Beb, belum tentu loh orang kaya itu sebahagia kalian. Kalian bisa bangun siang, orang kaya belum tentu Beb. Aku sering kenal orang kaya, mereka tuh sampai 1 detik aja nggak punya waktu loh. Meeting. Iya sayang, masuk. Iya. Makanya jangan mikir jadi orang kaya, mikir jadi orang bahagia, Beb. Ya dong? Boleh? Iya. Nings, ambilin ini dompet dong, Ning. Aku mau kasih tips mereka, dompet aku. Iya. Ya nggak banyak ya ngasih tipsnya ya. Bagi-bagi ya. Makanya kita harus selalu berbagi dengan orang yang bersih-bersih loh. Tanpa bersih-bersih, ya nanti aja kalau udah bersih-bersihnya kasih tips ya. Kalau belum bersih-bersih dikasih tips duluan nanti nggak jadi dibersihin dong. Ya kalau udah beres baru aku kasih tips ya. Ya orang bersih-bersih itu harus kita kasih tips loh. Tanpa yang bersih-bersih itu kita nggak bisa hidup. Ya makanya kalau mau THR tuh di Igoy, aku suka bagi-bagi Igoy. Makanya kita harus menghargai siapapun orang, Beb. Mau itu yang bersih-bersih, yang angkat galon, tukang ojek, semua orang itu ya, apalagi petani. Petani itu adalah orang yang memberikan kita makanan, hidup. Kita harus respect loh. Dengan petani kita punya nyawa, bisa makan ini, jagung, ini segala macem. Jadi kita harus menghormati di sekitar kita, bahkan binatang-binatang kayak semut. Aku tuh jujur ya, Beb, ada semut aja kayak kedorong air itu aku tolongin loh, kasihan. Kadang-kadang aku aja kalau makan hewan nih ya, aduh kok aku makan hewan ya gitu loh. Kadang-kadang nyesel, tapi gimana dari kecil makan hewan, makan ikan. Tapi kalau makan sapi atau kambing udah aku kurangi sih. Saking sayangnya sama hewan loh, aku penyayang Beb. Makasih Random, nggak semudah itu kan jadi vegetarian. Tapi bismillah, moga nanti ke depan bisa makan sayur aja ya. Ya nanti vegetarian ya dikit. Kak minta cincinnya ke Igoy kalau mau ya, aku bagi-bagi ya. Tadi katanya cincin murahan, jelek. Sekarang kamu bilang bagus lagi. Makasih. Makasih Minci, itu tuh airnya lah. Aku vegetarian loh, Kak. Ya orang vegetarian tuh keren loh. Makasih udah ngasih aku mawar ya. Ya ampun banyak banget Adila. Makasih. Mana sih kecap tadi? Aku lagi di Bali, Beb. Beb, tapi nasi jagungnya nggak seenak biasanya, Beb. Ya udahlah, makan aja lah. Namanya makanan tuh berkah ya. Enak nggak enak harus kita habisin. Makasih, aku buang ingus dulu ya. Lihat Ningrum ngangkang. Nggak apa-apa sih kalau sama Firman. Makasih Nela. Kak bantu aku buat kuliah dong Kak. Nah ini orang nggak bener nih. Kak aku kuliah, belikan aku laptop. Nggak boleh loh minta-minta kayak gitu. Kalau kamu minta, kamu bantuin aku bisnis baru tak kasih. Kali lu aku bisa ngonten ya, aku bisa ngedit, aku bantuin ya. Tapi nanti kalau bagus kerjaku, belikan aku laptop gitu baru. Nggak kenal kok minta laptop, aku aja susah. Aku aja minta mawar sama netizen, minta disawer, kok kamu minta aku. Kalau follower yang sering nonton, yang sering tap-tap layar, Kak belikan aku HP buat nonton Kakak Live, nggak apa-apa. Dia membantu aku live ditonton. Minta HP nggak apa-apa, minta laptop kenal aja nggak. Followerku pasti aku beliin HP, aku nggak pernah pelit. Karena mereka nontonin aku live kan. Sesuai lah benefitnya. Makasih Adil. Nanti sabar kan masih kenyang, nanti lanjut lagi dong. Tuh Kak hehehe Mr. Alija Kak.
Makasih Nur Utami, Maha, thank you. Wih, 200 lebih. Makasih Zuhro. Makasih Pempe, Rizka. Kalau mau endorse boleh dong sama Firman langsung. Firman hari ini banyak yang ngasih paus. Kamu tidur aku dikasih paus orang tahu. Kata Firman ya biar aja aku tidur, rezekiku dari kamu enak betul kau. Pulang jam berapa kau Firman tadi malam? Hah? Pagi? Oh my god, anak soleh pulangnya pagi si Firman. Kuat juga kamu ya. Kita aja teler ya Ning ya. Makasih.